Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Nurul Amalia dan teman saya Mamluatur Rahmah, Umi Kalsum Alu, dan Nisful Laini. Di sini kami akan menjelaskan tentang memahami peradaban pada Khulafaur Rasyidin. Baik, di sini saya Nurul Amalia akan menjelaskan tentang definisi dari Khulafaur Rasyidin. Definisi secara bahasa berasal dari kata khulafa, bentuk jamak dari khalifah, berarti pemimpin. Rasyidin berarti arif bijaksana. Secara istilah, Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah wafat yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di sini ada tentang Abu Bakar, mulai dari nama lahir, kunyah, gelar, pasangan, kutipan, dan ciri fisik. Latar belakang kehidupan Abu Bakar. Abu Bakar adalah nama gelar, sedangkan nama aslinya Abdullah ibnu Abu Quhafah. Lalu ia dapat gelar As-Siddiq setelah masuk agama Islam. Semenjak masa kanak-kanak, ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur, tulus, penyayang, dan suka beramal. Keutamaan Abu Bakar. Abu Bakar merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Abu Bakar adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi oleh Nabi. Ia pemuda yang pertama kali menerima seruan Nabi. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk perjuangan membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa penting: munculnya gerakan riddah atau murtad setelah Rasulullah wafat, muncul gerakan keluar dari agama Islam, munculnya nabi-nabi palsu Musailamah al-Kadzab, Aswad al-Unsi, Tulaiha al-Asadi. Pengangkatan sebagai khulafa. Sampai akhir hayat, Nabi tidak menunjuk seorang sebagai khalifah. Pada saat jenazah Nabi belum dimakamkan, di antara umat Islam ada yang mengusulkan untuk cepat-cepat memikirkan pengganti Nabi. Itulah perselisihan pertama terjadi pasca Nabi wafat. Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah. Terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah. Kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya, sementara kelompok lain mengajukan Ali bin Abi Thalib karena menantu Rasulullah dan kedekatannya. Umar mengusulkan agar diadakan musyawarah bertempat di Thaqifah Bani Sa'idah. Terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah karena ditunjukinya Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah dalam imam sholat, dan ini membuat lebih berhak menjadi pengganti Rasulullah. Sistem politik Abu Bakar As-Siddiq. Ucapan pertama ketika dibaiat menunjuk garis besar politik dan kebijaksanaan Abu Bakar dalam pemerintahan. Antara lain, yang pertama, kebijaksanaan pengurusan terhadap agama. Pada awal pemerintahannya, ia diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri yang menantang kepemimpinannya, yaitu mereka yang belum cukup imannya tampil sebagai penantang. Yang kedua, kebijaksanaan kenegaraan. Di antara kebijakan Abu Bakar dalam pemerintahan atau kenegaraan antara lain, bidang eksekutif. Untuk pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, Abu Bakar melakukan pembagian kekuasaan di kalangan sahabat senior. Abu Bakar mengangkat 3 orang sahabat, yaitu Ali, Utsman, dan Zaid bin Thabit sebagai sekretaris negara yang berkedudukan di kota Madinah. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan. Dengan mengorganisasikan pasukan-pasukan yang ada untuk mempertahankan eksistensi keagamaan dan pemerintahan. Pasukan itu
disebarkan untuk memelihara stabilitas di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, yudikatif. Fungsi kehakiman dilaksanakan oleh Umar bin Khattab, dan selama masa pemerintahan Abu Bakar tidak ditemukan suatu permasalahan yang berarti untuk dipecahkan. Kemudian, sosial ekonomi. Sebuah lembaga mirip Bait al-Mal, di dalamnya dikelola harta benda yang didapat dari zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Penggunaan harta tersebut digunakan untuk gaji pegawai negara dan untuk kesejahteraan umat sesuai dengan aturan yang ada. Faktor keberhasilan Abu Bakar yang lain adalah dalam membangun pranata sosial di bidang politik dan pertahanan keamanan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari sikap keterbukaan, yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh-tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga legislatif. Peradaban pada masa Abu Bakar. Bentuk peradaban yang paling besar pada masa Khalifah Abu Bakar antara lain: yang pertama, penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Dalam bidang pranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat dengan cara mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin. Abu Bakar menjalankan roda pemerintahannya selama lebih kurang 2 tahun. Selanjutnya, praktik pemerintahan Khalifah Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai sukses kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang Khulafatur Rasyidin, yaitu memahami peradaban pada Khulafatur Rasyidin. Nah, di sini saya akan membahas tentang Umar bin Khattab. Nah, next selanjutnya langsung saja kita membahas tentang Umar bin Khattab. Siapa sih Umar bin Khattab? Beliau adalah sahabat Nabi yang ditunjuk sebagai khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kelahirannya beliau yaitu pada tahun 581 di Mekah. Nama ayahnya yaitu Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qut bin Razah bin Aldi bin Qab. Nah, nama ibunya yaitu Hantanah binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Maksum. Nah, Umar bin Khattab ini diberi gelar dengan Al-Faruq, atau yang berarti pemisah antara yang benar dan yang batil. Selain itu, beliau juga diberi gelar dengan Amir al-Mu'minin, yaitu pemimpin orang-orang yang beriman. Nah, selanjutnya gimana sih masuknya Umar bin Khattab? Nah, beliau ini masuk setelah mendengar ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh adiknya, yaitu Fatimah binti Khattab. Nah, dia mendengar pas Fatimah ini mengaji, padahal ketika itu ia hendak membunuhnya karena mengikuti ajaran Nabi. Nah, dengan masuknya Umar bin Khattab ini, akhirnya terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan, yaitu beliau meminta agar salah satu dari Umar dimasukkan Islam, yaitu antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Nah, dengan masuknya Umar bin Khattab ini yaitu sebagai tanda kemenangan yang nyata bagi agama Islam. Nah, next selanjutnya yaitu keutamaan Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini banyak sekali yaitu keutamaannya, yaitu salah satunya sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Nah, ada pula pendapat Umar yang banyak dibenarkan oleh Allah. Ini contohnya yaitu kisah Yahudi Abdullah bin Ubay di tawanan perang Badar.
Nah, prestasi dan kebijakan apa saja yang dilakukan Umar selama beliau menjadi khalifah? Nah, di sini beliau menetapkan penanggalan Hijriah. Sebelumnya penggunaan penanggalan Masehi, penanggalan Hijriah mulai dihitung sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. 2. Menetapkan uang resmi negara. 3. Membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat. 4. Membangun kota Kufah dan Basrah di Irak. 5. Menetapkan gaji pegawai kekhalifahan. 6. Membentuk angkatan perang yang kuat. 7. Merapikan struktur dan administrasi pemerintahan. 8. Membentuk lembaga peradilan. Next, selanjutnya yaitu wafatnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini meninggal karena ada terjadinya penusukan. Nah, penusukan ini ditargetkan oleh Abu Lu'lu'ah yang beragama Majusi berdasarkan dendam terhadap Umar dan juga kaum muslimin. Ali Muhammad Salabi mengatakan bahwa bukti kuat kalau Abu Lu'lu'ah bukan hanya memiliki dendam pribadi tetapi juga kepada muslimin. Dia telah menusuk 13 muslimin yang sedang sholat berjamaah subuh. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Nama lahir dan genealogi: Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah dan bin Qab bin Luay bin Walid al-Quraish al-Umawi, kunyah Abu Amr dan Abu Abdillah. Gelar Zunnurain atau pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Pasangan Fatimah bin al-Walid, Naila binti al-Farafisah, Ummu Kulsum binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, al-Banin binti Unay, Amr binti Jundub, Fakhta binti Ghazwan. Kutipan: pria yang pemalu dan sederhana adalah karakter yang menakjubkan, namun wanita yang pemalu dan sederhana itu lebih dari menakjubkan. Ciri fisik: tampan, berperawakan sedang dan gemuk, berdada lebar, kulit sawo matang, rambut dan jenggotnya lebat. Karakter pemalu, peka, dermawan, penyayang, gemar beribadah. Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy bin Rabi'ah, telah memeluk Islam dan wafat pada masa pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Utsman lahir pada tahun 574 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Gelar dari Utsman bin Affan: gelarnya Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Riwayat lain mengatakan sebab Utsman dijuluki Zunnurain adalah ketika dia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Al-Quran adalah satu cahaya atau nur, sholat adalah satu cahaya. Sifat Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat yang sangat pemalu. Orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Sabit. Setiap umat memiliki seorang yang terpercaya dan
Kebijakan Utsman bin Affan yang pertama meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan. Yang kedua menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan kepada para mustahik. Yang ketiga menerapkan pajak bumi atau kharaj dan penetapan pajak barang perdagangan 10%. Yang keempat memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Prestasi Utsman bin Affan yang pertama mengatur pemerintahan sesuai dengan manajemen khalifah, menaklukkan wilayah ke Syam. Prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam satu penulisan Mushaf yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran. Meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, fitnah menyebar, kaum pemberontak membentuk analisa beberapa daerah. Menurut Utsman tidak adil dan sewenang-wenang. Pemberontakan meminta Utsman mundur dan lengser dari wilayah khalifah dan mereka berencana membunuh Utsman. Namun ditolak oleh Utsman dan para sahabat agar Utsman tidak mundur supaya kebiasaan ini tidak menjadi tradisi, yaitu setiap khalifah yang dibenci supaya mundur. Pemberontak memblokir rumah Utsman selama 40 hari tanpa makan dan minum. Siang hari Utsman meninggal dunia karena pemberontak membunuh Utsman dengan sadis. Beliau meninggal tepat pada usia 82 tahun. Saya Membatur Rohmah akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu setelah meninggalnya atau setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, masa pemerintahan dilanjutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi menurut Ibnu Ishaq dan Ibnu Hajar. Nama Ali bin Abi Thalib bin Muthalib bin Qusay bin Kilab bin Luwai bin Khalid. Awalnya ibunda Ali memberi nama Haidar yang artinya yaitu singa, lalu diganti dengan nama Ali, julukannya Abu Hasan. Sedangkan Abu Turab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu yang dijuluki Turab. Lalu
Zubair dan Aisyah. Terbunuhnya Utsman bin Affan sebab munculnya fitnah besar, pengaruh hasutan Abdullah bin Sabah. Perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuh Utsman. Pecahlah perang pada Kamis bulan Jumadil akhir tahun 36 Hijriah. Jadi pada saat masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini terjadi perang Jamal yang luar biasa karena adanya konflik Zubair dan Aisyah tentang terbunuhnya Utsman bin Affan sebab munculnya fitnah yang sangat besar, pengaruh hasutan dari Abdullah bin Sabah, maka perang inilah terjadi. Perbedaan sahabat yang menyikapi hukum kepada pembunuhan Utsman, maka terpecahlah kepercayaan mereka yang mengakibatkan mereka berperang satu sama lain. Dan perang ini terjadi pada hari Kamis bulan Jumadil awal tahun 36 Hijriah. Yang kedua yaitu perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus, enggan berbait atau janji mendukung kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa pembunuh Utsman dan dihukum qisas atau bunuh. Terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah hingga peristiwa tahkim atau perdamaian. Nah, yang pertama tadi sudah terjadi perang Jamal akibat fitnah yang sangat besar. Konflik ini belum begitu berakhir, masih berlanjut. Akhirnya terjadinya perang lagi, yaitu perang Siffin. Perang Siffin ini adalah perang antar saudara Ali bin Abi Thalib dengan saudara Muawiyah. Dan di perang ini masih berbincang tentang topik pembunuhannya Utsman bin Affan. Jadi di sini setelah perang Jamal ini belum langsung berakhir, masih diungkit-ungkit. Mereka ingin mencari tahu kenapa Utsman ini meninggal gitu. Dan disitulah terjadinya perang Siffin yang pada saat itu ditemukannya pembunuhan Utsman. Dan peristiwa ini berakhir tahkim atau perdamaian. Nah, yang terakhir yaitu terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin pecah diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang berasal dari golongan Khawarij atau pembangkang saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufa pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Selanjutnya, kursi kekhalifahan dipegang secara turun-menurun oleh keluarga Bani Umayyah dengan
Khalifah pertama Muawiyah. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Jadi terbunuhnya Ali bin Abi Thalib ini pada saat terciptanya perang Siffin yang fitnah seputar kematian Utsman. Di sini Ali sebagai khalifah, sebagai pemimpin, merasa sangat sulit akibat para rakyatnya itu berperang karena fitnah seputar kematian Utsman. Nah, di sini Ali itu meninggal pada usia 63, yang pada saat itu pada tanggal 19 Ramadan ini Ali masih sholat menjadi imam sholat subuh di Masjid Kufah, dan kemudian pada tanggal 21 tahun 40 Hijriah Ali menghembuskan nafas terakhirnya. Dan di sini Ali dikuburkan secara diam-diam atau secara rahasia di Najaf. Bahkan beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Nah, selain